Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Daniel, contoh dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pertolongan-Mu kami butuhkan untuk kami boleh memahami lebih dalam akan maksud kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Daniel pasal 9 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu." Saudaraku, Daniel tidak mengumumkan ketaatannya sendiri di hadapan Tuhan. Gantinya menyatakan tulus dan suci. Nabi terhormat ini dengan rendah hati menyamakan dirinya dengan orang Israel yang amat berdosa. Hikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya jauh lebih tinggi daripada hikmat orang-orang besar dunia, sebagaimana terang matahari yang memancar pada tengah hari lebih terang daripada bintang yang paling suram cahayanya. Demikianlah doa yang keluar dari bibir orang yang sangat diperkenan sorga ini. Dengan kerendahan hati yang mendalam, dengan air mata dan pemeriksaan hati, ia memohon bagi dirinya sendiri dan bangsanya. Ia membukakan jiwanya di hadapan Allah, mengakui ketidaklayakan dan mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Sementara Daniel terus berdoa, malaikat Gabriel bergegas turun dari takhta sorga, menyampaikan kepadanya bahwa permohonan dan doanya telah didengar dan dijawab. Malaikat yang perkasa ini telah ditugaskan untuk memberikan kepadanya kecakapan dan pengertian, untuk menyingkapkan di hadapannya rahasia masa mendatang. Dengan demikian, karena sungguh-sungguh mau mencari dan memahami kebenaran, akhirnya utusan sorga pun mendatangi Daniel. Menjawab permohonannya, Daniel bukan hanya menerima terang dan kebenaran yang ia dan umatnya sangat butuhkan, tetapi juga pandangan tentang peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi, bahkan tentang kedatangan Sang Penebus dunia. Mereka yang mengaku suci tetapi tidak memiliki kerinduan untuk menyelidiki kitab suci atau bergumul dengan Allah di dalam doa untuk mengetahui dengan jelas tentang kebenaran kitab suci, sesungguhnya tidak mengerti apa sebenarnya penyucian itu. Daniel berbicara dengan Allah. Sorga terbuka di hadapannya, tetapi kehormatan besar yang diberikan kepadanya adalah hasil dari kerendahan hati dan kesungguh-sungguhan mencari Dia. Semua orang yang dengan segenap hati mempercayai firman Tuhan akan lapar dan haus untuk mengetahui kehendak-Nya. Allah lah sumber kebenaran. Ia menerangi kegelapan pengertian dan menganugerahkan kepada pikiran manusia kuasa untuk mengerti dan memahami kebenaran yang telah dinyatakannya. Daniel adalah seorang hamba yang berbakti kepada Yang Maha Kuasa. Umurnya yang panjang itu diisi dengan pelayanan yang penuh kebajikan kepada Tuannya. Kesucian tabiatnya dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan hanya bisa disamakan dengan kerendahan hati dan penyesalannya di hadapan Allah. Kiranya Tuhan berkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk petunjuk firman-Mu pagi ini, yang boleh melihat contoh yang terbaik dari Daniel. Tuhan, tolong hari ini agar kami mampu berkarya bagi-Mu, melakukan semua tugas pekerjaan kami dengan menyerahkan seutuhnya hidup kami hanya di bawah kendali-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, bawa kami kepada kemenangan dan kemenangan, dan setiap rencana usaha pekerjaan kami biarlah selalu diberkati Tuhan, dan ada sukses yang kami selalu raih, karena Tuhan senantiasa memegang tangan kami, membawa kami kepada keberhasilan. Oh Bapa di sorga, di tengah-tengah pandemi COVID-19, hamba datang dan menyerahkan seutuhnya kehidupan anak-anak Tuhan hanya di bawah kendali-Mu. Biarlah Engkau selalu berkati kami,
Hindarkan kami dari hal yang kami inginkan. Biarlah kekuatan kesehatan yang kami selalu alami, karena kami menyerahkan total hidup kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.